Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Kentang Cinema. Gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Always 2011, yang bisa dibilang tingkat pengorbanannya seorang cowok diuji. Film yang menceritakan seorang mantan petinju yang mencoba mengubur sebuah kenangan buruknya dan bertemu cinta sejatinya. Baiklah, sebelum mulai jauhkan sedikit ajar, siapkan tisu. Jika kalian suka, subscribe aja karena gratis. Kalau siap, ayo gaskeun. Film dimulai dengan seorang cowok Gans sedang mengantarkan galon ke tiap perusahaan. Ia bernama Jang Cheol-min. Malam pun tiba, dikarenakan harus memenuhi kebutuhannya. Ia kembali bekerja sebagai penjaga pintu parkir di sebuah mall elektronik. Namun tiba-tiba datang seorang cewek yang cantik yang bernama Ha Jung Hwa. Ia kaget, biasanya yang setiap harinya menemaninya adalah seorang kakek-kakek. Jang Cheol-min pun menjelaskan kalau si kakek tersebut berhenti bekerja. Lalu Ha Jeong-hwa pergi merasa malu walaupun di luar hujan sangat lebat. Karena tak tega, Jang Cheol-min pun menyuruhnya masuk ke pos parkir dan menonton bersama. Setelah film selesai, Han Jeong-hwa memberikan makanan sebagai tanda terima kasihnya karena sudah menemaninya. 못생겨도 맛은 좋은데 드실래요? Keesokan paginya, seperti orang normal biasa, Ha Jeong-hwa kembali bekerja. Ia selalu diperlakukan buruk oleh bosnya yang sangat menyukainya. Di tempat lain, Jang Cheol-min pergi ke tempat di mana ia dulunya terkenal sebagai seorang petinju. Ia meminta maaf karena bertahun-tahun tidak pernah ada kabar. Ia pun kembali keluar dan diperkenalkan oleh mantan pelatihnya ke semua yang sedang melatih. Ia pun bertemu rival di finalnya yang pernah Jang Cheol-min kalahkan. Dia bernama Min Tae-sik. So kuat, so ganteng, Min Tae-sik mencoba bertarung ulang. Namun karena tobatnya sudah fix, Jang Cheol-min menolaknya. Dan apa yang terjadi? Malam pun tiba, kembali Jang Cheol-min menemani Ha Jung-hwa menonton film kesayangannya. Setelah pamitan, Ha Jeong-hwa pamitan, namun Jang Cheol-min memberikan kembali tempat makanannya dan mengisinya dengan buah persik, bukan dewe persik. Setelah di rumah, Ha Jeong-hwa melamun sampai-sampai ia tidak mengetahui kalau aliran pembuangannya tersumbat sesuatu. Ia pun terjatuh. Scene berganti. Keesokan malam harinya, Jang Cheol-min mulai tumbuh rasa-rasa cinta ke Ha Jeong-hwa. Kembali mereka menonton film kesayangannya, Ha Jeong-hwa. Namun rasa gugup terlihat di muka Jang Cheol-min. Setelah selesai, Ha Jeong-hwa pulang, namun karena ia melamun, ia kaget dengan suara klakson mobil. Ia pun terjatuh ke tempat penyimpanan botol. Satpam penjaga marah besar karena semua botol pecah. Jang Cheol-min pun menggantinya dan menyuruh si satpam menjaga tempat parkirnya. Jang Cheol-min pun mengantarkan Ha Jeong-hwa pulang dengan keadaan kaki yang bengkak. Scene berganti. Ha Jeong-hwa menanyakan, siapa namamu, paman? Jang Cheol-min menjawab, Jang Marcelino, karena ia setelah keluar penjara langsung berganti nama jadi Jang Marcelino. Karena kelelahan, Jang Cheol-min pun menggendongnya. Sesampainya di pertigaan, Jang Cheol-min kaget. Di tengah perjalanan ada seorang anak kecil, dan apa yang terjadi? Sampailah di kediaman Ha Jeong-hwa. Ha Jeong-hwa kembali menyuruh Jang Cheol-min memperbaiki saluran airnya yang tersumbat. Akhirnya ia menemukan sebuah pakaian dalam wanita yang bergambar tupai. 뭐가 막혀 있었죠? Sebagai tanda terima kasihnya, Ha Jeong-hwa memberikan 2 buah tiket konser musik. Tapi Jang Cheol-min menolaknya dikarenakan ia tak punya teman. Namun Ha Jeong-hwa yang akan menemaninya. Rasa-rasa jatuh cinta mereka berdua mulai tumbuh. Scene berganti. Setelah selesai menonton konser, mereka berdua makan di restoran favorit Ha Jeong-hwa. Jang Cheol-min merasa kesal atau marah karena Ha Jeong-hwa kepo menanyakan profesinya waktu lagi muda. Ia berkata, kenapa kamu selalu ingin tahu pribadi seseorang? 맞아요. 나 매일매일 뭐 먹었는지 사람들한테 다 광고하고 다녀요. Scene berganti. Setelah sampai rumah, Ha Jeong-hwa masuk dan ia berkata, maaf kalau aku selalu menyusahkanmu.
dan tak pernah mau ketemu lagi. Namun, Jang Cheolmin jujur kalau ia dulunya seorang mantan petinju dan hidupnya sangat buruk. Sebelum Jang Cheolmin pergi, ia mengatakan kalau bukan karena Ha Jeng-hwa hidupku berantakan. 아주 나쁘게 살았어요. 아주 나쁘게. Keesokan paginya, Ha Jeng-hwa diberikan sebuah kado oleh bos yang biadab dikarenakan ia ulang tahun. Scene berganti. Ha Jeng-hwa tak pernah lagi berkunjung menonton bersama Jang Cheolmin. Di lain tempat, Jang Cheolmin kembali bertemu kedua mantan pelatihnya. Ia berkata jujur kemana ia pergi selama ini. Ia pun bercerita setelah berhenti menjadi seorang petinju, ia bekerja sebagai debt collector. Ia pun ditangkap dan berganti nama jadi Jang Marcelino. Dan tak lupa ia selalu membesuk korban yang pernah ia tagih. Di sisi lain, Ha Jeng-hwa kaget karena bosnya mengikutinya sampai rumah. Di sela-sela pembicaraan, si bos biadab yang sedang mabuk ini mencoba mengajak Ha Jeng-hwa mantap-mantap. Namun, apa yang terjadi? Jang Cheolmin pun memberi ancaman kalau lain kali melihatnya, ia akan membunuhnya. Namun, setelah bosnya pergi, Ha Jeng-hwa marah besar kepada Jang Cheolmin. Ia berkata, "Kalau aku tidak bekerja, apakah kamu sanggup membiayai semua kebutuhanku?" 왜 참냐고요? 살아야 되니까. Scene berganti. Keesokan malam harinya, Ha Jeng-hwa meminta pertanggungjawaban atas kejadian kemarin malam dan menagih janji Jang Cheolmin kalau ia sanggup memenuhi kebutuhannya. 그래요? 뭐예요? 대답이 없네. Keesokan harinya, Jang Cheolmin memberikan seekor anjing di hari ulang tahun Ha Jeng-hwa. Mereka kasih nama anjing tersebut Dingga. Mereka pun pergi ke sebuah danau di mana Jang Cheolmin dibesarkan. 뭐라고 부르죠? 딩가 어때요? 딘가? 딩가. Scene berganti. Jang Cheolmin meminta kedua pelatih supaya bisa memberi peluang sebagai seorang petinju lagi karena ada seorang perempuan yang harus ia nafkahi. Akhirnya Jang Cheolmin mulai berlatih kembali. Scene berganti. Mereka mulai hidup bahagia walaupun Ha Jeng-hwa tidak mengetahui kalau kekasihnya kembali jadi seorang petinju. Layaknya suami istri, mereka pun akhirnya mantap-mantap. Keesokan harinya, Ha Jeng-hwa mengajak kekasihnya ke tempat abu orang tua Ha Jeng-hwa disimpan. Ia pun bercerita kenapa ia buta dan orang tuanya meninggal. Di malam sebelum kejadian, keluarga mereka melihat orang yang terbakar terjatuh di atas gedung. Jang Cheolmin shock karena orang itu terjun karena ulahnya dulu. Karena merasa bersalah, Jang Cheolmin pun berupaya mengumpulkan uang agar bisa mengoperasi mata kekasihnya. Malam pun tiba, ia mencoba meminta bantuan ke rivalnya, si Min Tae-sik. Ia pun dikasih pinjaman, namun dengan satu syarat, si Jang Cheolmin harus bertarung ilegal di Thailand. Sebelum pergi, ia membahagiakan dulu kekasihnya dengan cara bermain di taman kanak-kanak. Malam di mana Jang Cheolmin pergi pun datang. Sebelum berangkat, Jang Cheolmin menitipkan sebuah buku tabungan ke pelatihnya. Ia pun berpamitan. Tak lupa ia mengunjungi kekasihnya yang mau operasi esok harinya. 아저씨 말이 맞아. 아저씨랑 집 앞에 해지는 것도 같이 보고, 씨가 고쳐준 우리 집도 보고 싶고, 그때 강도 보고 싶고, 그리고 또 와서 아저씨 얼굴만 계속 보고 있을 거야. 근데 내가 생각했던 것보다 아저씨가 훨씬. Scene berganti. Sesampai di Thailand, ia dibawa ke sebuah tempat bawah tanah. Di pertandingan pertamanya, ia melawan si botak. Jang Cheolmin merasa kewalahan karena pemain yang ada di tempat tersebut kebanyakan pembunuh. Namun, apa yang terjadi? Si botak pun mati dengan tenangan mautnya. Pertandingan pun selesai. Sampainya di perjalanan pulang ke Korea, namun tiba-tiba ia ditabrak dan mencoba dibunuh oleh seorang suruhan Min Tae-sik. Jang Cheolmin pun pingsan. Di tempat lain, Ha Jeng-hwa terus mencari kekasihnya yang tak kunjung datang. Ia pun pindah rumah dan diberi buku tabungan oleh pelatih Jang Cheolmin.
Scene berganti 2 tahun kemudian setelah kejadian penusukan Jang Cheolmin. Ha Jeng-hwa merasa kesepian. Ia pun mencoba membuka toko pernak-pernik hasil tabungannya yang Cheolmin kasih. Selain membuka toko, ia pun bekerja sebagai tukang pijit panggilan. 네, 원장님. Sesampainya di rumah sakit, ia tidak mengetahui kalau orang yang ia lihat adalah kekasihnya. Jang Cheolmin pun tidak bisa berbuat sesuatu karena semenjak kejadian itu ia tidak bisa bicara. Scene berganti, Jang Cheolmin pun mencoba membeli sesuatu di toko kekasihnya. Ia pun mengambil pot dan toples yang berisi kura-kura. Di perjalanan, ia terjatuh karena si Dingga tahu kalau Jang Cheolmin pemiliknya. Ha Jeng-hwa belum menyadarinya. Sesampainya di toko, Ha Jeng-hwa melihat kura-kura yang ia simpan menghilang. Ia pun mulai sadar kalau orang yang ia temui kekasihnya. Ia berupaya mencarinya tapi percuma, Jang Cheolmin telah pergi jauh meninggalkannya. Ia pun mengingat di mana tempat favorit mereka berdua. Ha Jeng-hwa akhirnya menemukan Jang Cheolmin yang sedang berada di danau tempat mereka berdua jadian. 아저씨, 내가 그랬잖아요. 눈 뜨면 하루 종일 내 얼굴만 보게 만들었어요. Ha Jeng-hwa menangis karena rindunya. Ia berkata, "Kenapa pas selesai operasi kamu tidak menemuiku?" Jang Cheolmin pun tidak bisa berkata apa-apa karena ia tidak bisa bicara. Ia pun memeluknya dan film pun selesai. Kini mereka hidup bahagia bersama. Gimana sobat, film kali ini menguras air mata bukan? Nantikan film-film yang menarik dari channel ini. Jika kalian suka, subscribe aja dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan updatean terbaru. Sampai jumpa sobat.